Bagaimana yang saya sampaikan pada segmen sebelumnya, saya akan mengundang seorang yang tadi dalam cerita sebelumnya, Pak Juhendi. Pak Juhendi ini adalah seorang distributor yang telah beberapa tahun ini, sebelumnya beliau adalah cukup luar biasa, dan saya langsung saja untuk mengundang Pak Juhendi. Silakan Pak Juhendi. Assalamualaikum Pak Juhendi. Waalaikumsalam. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Ini Pak. Iya. Jam berapa dari Sukabumi Pak? Tadi jam. Mic-nya dekat dikit Pak. Ya, biar teman-teman kelihatan. Dari rumah tuh berangkat jam 5:30. 5:30 ya. Dekat aja, dekat sekali. Ya, ya. 5:30. 5:30. Kok pagi sekali Pak? Padahal acaranya kan siang kita ini. Iya. Jadi saya kan takutnya di jalan tuh macet kan, dari Sukabumi menuju Ciawi ini biasanya macet gitu. Jadi Iya, saya mengantisipasi supaya nggak terlambat dan juga mengejar waktu Jumatan di sini. Gitu ya. Ya, apalagi kan di Sukabumi yang kita tahu bahwa dari Cidahu ke sini nih, itu truk-truk gede itu ya. Iya, iya. Iya, ya. Itu yang membuat macet dan merusak jalan sekaligus. Kalau saya jadi Bupati Sukabumi, saya larang itu Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak jadi Bupati Sukabumi nanti. Ya, Pak Juhendi di dalam pengantar awal tadi, bahkan kemarin saya sempat bertandang ke rumah Bapak atas perintah dari Pak Happy untuk melihat bagaimana suasana kehidupan kawan-kawan kita di sana. Dan tampaknya saya melihat langsung itu sebenarnya Bapak memulai itu kapan itu sebenarnya Pak? Memulai membuka Bapak buka distribusi itu. Mic-nya Pak. Sebenarnya saya itu buka usaha distributor itu distribusi snack sembako itu tidak langsung begitu gitu, tidak sebesar itu. Dirintis dari 17 tahun yang lalu tuh dari mulai home industri, bikin kue home industri, istilahnya dari satu kantong kresek saya bikin sendiri, jual sendiri ke warung-warung. Ya, selama perjalanan 17 tahun sampai dengan istilahnya bisa mengirim barang sampai beberapa mobil per hari itu, beberapa box gitu. Ya, memang panjang juga sih kalau diceritakan dari awal. Oke, yang penting-penting aja kalau gitu Pak. Jadi sebenarnya usaha distribusi yang Bapak lakukan itu bermula tahun berapa itu kira-kira Pak? Saya merintis setelah itu pada saat krisis moneter itu tahun berapa, 97 ya? Iya, 97. Ya, 97. 97 Bapak langsung memutar haluan untuk berbisnis di bidang distribusi ini. Enggak, dari itu dulu, dari dagang bikin kue sendiri. Saya pasarkan sendiri gitu ke warung-warung dari berawalnya gitu. Selama 4 tahun itu produksi industri itu. Kue itu. Beralih kemudian Bapak tertarik untuk di distribusi itu setelah itu. Ya, itu dekat dikit Pak. Ya. Jadi sedikit-sedikit, jadi enggak sekaligus gitu. Itu pun saya buka distribusi itu mulai dari satu persatu item barang, tahu itu. Jadi enggak sampai enggak itu apa, tahapannya lama juga gitu. Mulai belajar ke distribusi itu juga. Oke. Nah, puncak kesuksesan Bapak sebagai seorang distributor itu kapan tuh Pak? Bulan madunya itu, jadi usaha berkembang, kemudian penjualan meningkat dan lain-lain itu kapan itu? Yang puncaknya kira-kira 4 tahun atau 5 tahun yang lalu lah gitu ya. Yang lalu. Itu mulai ramenya itu. Ya, sebelum banyaknya modern market itu di lingkungan-lingkungan kayak di tingkat kecamatan sampai ke desa, mungkin sampai tingkat RW sekarang udah penuh gitu dengan modern market, udah macam-macam modern market gitu. Sedangkan kan modern market itu bukan pasar kita gitu ya, karena mereka juga punya jaringan tersendiri gitu. Jadi kita nggak bisa masuk ke itu, walaupun bisa juga dengan modern market yang lokal juga banyak kesulitan, banyak birokrasi yang harus untuk masuk. Distribusi yang Bapak lakukan itu seperti apa mekanismenya? Bapak ngambil barang, kemudian kemana Bapak menyampaikan barang itu, mengambil barang itu? Jadi saya sih barang itu ada yang langsung dari produsen, dari pabrik langsung. Ada yang melalui harus agen tunggal gitu, kayak pemegang distribusi untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur misalnya, PTA ini. Nah, kita juga itu disuplai dari itu. Tapi kalau saya ada juga yang langsung dari pabrik. Bahkan saya pernah megang produk tertentu yang skala itunya usahanya udah nasional. Kayak dulu pernah saya megang
untuk distribusi Kabupaten Sukabumi Cianjur itu kayak dari PT Pacific Food itu yang itunya minyak kemasan merek Apena itu Apena. Okay. Dulu saya pernah pegang untuk distribusi Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur gitu. Okay. Jadi saya yang megang untuk wilayah itu dulu. Terus pernah megang tepung bumbu Kobe itu. Pernah. Oke, jadi Bapak itu dari barang Bapak salurkan ke pasar-pasar tradisional itu bukan sasaran Bapak itu? Iya, jadi dari pabrik ke tempat gudang saya, dari gudang saya sebar ke pasar tradisional seperti misalnya pasar Cipanas kalau di Cianjur, misalnya pasar Cibadak, pasar Pelabuhan Ratu, gitu. Itu pasarnya itu pasar tradisional. Dari pasar kan distribusi lagi ke yang belanja dari warung-warung, dari kampung. Rantainya itu dari warung-warung itu ke pasar, dari pasar ke saya ambil dikirim dari pabrik. Coverage area Bapak ketika itu, jadi areal pemasaran Bapak itu menyangkut mana saja ketika itu? Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur waktu itu. 2 kabupaten itu, Ya. Wah besar sekali sebenarnya Pak. Ya. Kemudian puncak kejayaannya dalam arti bahwa Bapak mengalami betul perkembangan usaha Bapak ini kapan itu? Ya kalau dikatakan puncak itu, jadi ukurannya gimana ya? Ukurannya gini, bahwa usaha itu bertumbuh. Ya. Usaha bertumbuh, belum terganggu dan Bapak sangat menikmati karena ternyata uangnya sangat liquid. Jadi Bapak misalnya dalam saya dengar kan Bapak kemarin cerita bahwa ada satu bulan tuh Bapak bisa mencapai penjualan itu 1,5 miliar antara satu. Nyampe. Itu Hana. Itu sebenarnya kapan waktu itu? Itu kira-kira 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu, Pak, 4 tahun yang lalu. Ya, sebelum banyaknya itu aja gitu. Jadi banyaknya modern market di kampung-kampung gitu. Jadi kalau dulu kan waktu tahun itu kalau perusahaan kita bawa barang ke pasar ya ke tempat pemarketan itu setengah jam atau sebelum barang itu datang, anak buah pasar itu menjemput bola itu barang-barang kita. Sudah nunggu barang-barang Bapak. Waktu puncaknya pasar tradisional itu masih memerlukan barang. Nah, kalau sekarang boro-boro dijemput gitu misalnya. Kita dikreditin aja udah mundur pembayaran. Karena memang pasarnya sepi gitu. Jadi jauh turun drastis itunya omset dia orang-orang pasar juga. Oke. Artinya pelanggan Bapak dulu masih ada yang bertahan nggak? Yang ambil barang dari Bapak itu dulu sekarang? Ya silih berganti, ada yang masih kelihatan, ada yang memang udah berhenti juga banyak gitu ya. Ya tumbuh kembang sih kalau yang dagang di pasar itu. Tumbuh kembang tuh Pak ya. Ada yang hidup, ada yang mulai lagi, ada yang udah lama berhenti gitu. Oke, baik. Pak Juhendi, kita akan dilanjutkan sebentar lagi, tapi tetap aja di sini Pak. Kita akan kembali para pejuang beli Indonesia di seluruh tanah air. Saya dikasih kode sama Pak Lulu. Ada Pak Lulu? Terus lagi. Oh, terus lagi. Gimana? Gimana Mas? Oh, lanjut lagi. Bukan ada foto yang baru? Nggak ada foto yang baru ya? Oke. Begini Pak, kita langsung saja pada kesulitan. Tadi Bapak bilang bahwa sebenarnya yang membuat Bapak sulit di dalam berbisnis ini adalah ketika mulai maraknya minimarket itu. Itu gimana ceritanya Pak? Iya, karena tingkat pengambilan pelanggan-pelanggan saya yang ada di pasar-pasar tradisional itu jauh menurun gitu, permintaan barangnya, karena mereka juga sama mengalami nasib yang sama juga, karena pelanggan-pelanggan mereka yang di daerah juga kan nggak kayak seperti dulu, karena yang kan pelanggannya mengatakan yang dari kampung ya, yang dari kampung sih dari lingkungan RT misalnya, warung-warung kecil itu. Yeah. Nah, warung-warung RT itu yang si pembelanjaannya masyarakat itu udah banyak beralih ke modern kan, lebih menarik, lebih mungkin ada permainan-permainan harga kayak tadi itu, Bang. Jadi otomatis yang warung-warung itu berkurang omsetnya. Nah, warung juga kan belanja ke pasarnya. Biasanya misalnya tiap hari bisa 3 hari sekali, 3 hari sekali gitu belanjanya. Nah, dari pasar tradisional ya ke kita sebagai supplier juga sama, dia itu mengurangi lagi gitu. Terus juga sedangkan yang pemain-pemainnya kan malah makin banyak gitu, karena mungkin
melihat sukses Bapak, teman-teman Iya, Bapak pada gitu. tiru-tiru. Terus orang pasar itu kan akhirnya membagi gitu, cara bayarnya itu membagi ini buat hari ini ke si supplier A ke supplier B. Ya akhirnya kita kan omsetnya udah turun, terus juga tagihannya juga lambat. Sedangkan biaya operasional kan makin sini bukan makin berkurang, malah makin tinggi. Ya akhirnya ya menurut hitung-hitungan dagangnya akhirnya kan rugi gitu. Jadi nggak seimbang lagi gitu antara biaya operasional dengan keuntungan gitu. Jadi ya lama-lama kan ya nggak seimbang, akhirnya menggerus modal. Terus kita untuk mempertahankan usaha itu supaya hidup itu bisa jalan, ya kita berbagai upaya dilakukan. Oke, baik. Pak Juhendi, nanti kita akan bicara tentang kesulitan. Artinya apa-apa saja yang Bapak hadapi dan apa yang Bapak lakukan selama dari mulai penurunan penjualan Bapak itu sampai Bapak kemudian putus atau tutup sama sekali. Namun kita akan kembali, dan pemirsa dan kawan-kawan pejuang beli Indonesia di tanah air, kita akan segera kembali setelah kita menikmati jeda yang berikut ini.